Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang manajemen risiko. Di dalam tahapan manajemen risiko, di sana ada step-stepnya, di mana step yang pertama sudah kita lalui, yaitu melakukan identifikasi risiko. Di mana identifikasi risiko kita lakukan dengan membedakan berbagai macam jenis risiko. Seperti sudah kita ketahui, risiko-risiko di sana sudah bisa kita identifikasikan. Dari pengidentifikasian di sana kita naik ke step berikutnya, yaitu pengukuran risiko. Nah, untuk pengukuran risiko di sana yang diukur itu adalah risiko-risiko yang membawa kans kerugian bagi perusahaan. Nah, kans kerugian bagi perusahaan itu ada banyak jenisnya. Nah, justru karena banyak jenisnya itulah makanya perusahaan harus melakukan pengendalian risiko. Nah, tahap berikutnya setelah kita melakukan identifikasi, pengukuran, kita melakukan pengendalian risiko, di mana pengendalian itu sudah kita lakukan dengan dua cara. Beberapa pertemuan sudah kita bahas, diantaranya pengendalian yang sifatnya dengan tindakan atau risk control, dan pengendalian dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu atau yang dikatakan sebagai risk financing. Nah, di risk financing disinilah kemarin kita sudah juga membahas bagaimana perusahaan mengalokasikan sejumlah dananya. Yang pertama dialokasikan ke perusahaan asuransi, sementara yang kedua dengan melakukan penanggungan sendiri atau istilahnya adalah retensi. Nah, di sini yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengalokasikan sejumlah dana tadi, atau kita meretensi, atau kita melakukan pengendalian risiko, efek terakhir atau tindakan terakhir daripada manajemen risiko, step terakhirnya di sana adalah yang dikatakan sebagai evaluasi atau pengendalian risiko. Nah, di sini fokusnya adalah pengendalian kerugian. Karena sebenarnya materi manajemen risiko itu adalah memanage kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan. Sementara kerugian itu munculnya dari uncertainty. Di uncertainty itulah akhirnya kita akan melakukan berbagai macam upaya agar uncertainty tadi tidak menjadikan perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar. Seperti sudah kita ketahui bahwa rugi tidak bisa dihindari, rugi tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah kemungkinan kerugian yang akan dihadapi itu adalah diminimalisir. Nah, disinilah mengapa kita harus membahas materi yang namanya pengendalian kerugian atau loss control. Nah, di sini tujuan daripada pengendalian kerugian atau loss control itu adalah merendahkan kans. Kans itu adalah peluang untuk terjadinya kerugian. Jadi dengan kita melakukan pengendalian itu artinya peluang rugi itu bisa kita turunkan. Semula misalnya kerugiannya diprediksikan di sana hingga misalnya 100 juta perusahaan asuransi, karena di sana nasabahnya banyak yang mempunyai riwayat penyakit. Nah, evaluasinya adalah tahun depan ketika akan mentargetkan sejumlah nasabahnya, nasabah di sana diseleksi lebih ketat lagi sehingga tidak mayoritas nasabah yang masuk itu adalah nasabah yang mempunyai riwayat sakit. Nah, itu yang dikatakan di sana sebagai merendahkan kans, peluang, merendahkan kans untuk mengalami kerugian yang lebih banyak. Sehingga seharusnya kerugian itu nilainya sekian X rupiah bisa kita turunkan hingga nilai-nilai di mana perusahaan tidak akan menanggung lebih besar. Kemudian yang kedua, tindakan yang bisa dilakukan pengendalian kerugian di sini adalah mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi. Jadi tingkat keparahannya itu dikurangi. Tingkat keparahan dikurangi itu dengan apa? Salah satunya adalah dengan misalnya di perusahaan itu melakukan servis berkala untuk semua peralatan yang ada di perusahaan. Kalau tidak pernah diservis, berarti nanti peralatan-peralatan yang digunakan setiap saat itu bisa mengalami kemacetan sewaktu-waktu. Tapi ketika di sana dilakukan servis secara berkala, keparahan kerugian itu bisa dikendalikan. Nah, di sini klasifikasi dari tindakan dilakukan dengan cara apa?
Yang pertama, kita melakukan tindakan pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian. Jadi kita mencegah dulu, mencegah tingkat kerugian. Jadi kira-kira pos-pos mana itu yang akan membawa dampak rugi itu kita cegah. Kemudian menurut sebab kejadian yang akan dikontrol. Artinya apa? Bahwa di sana itu sudah tahu bahwa ketika perusahaan nanti tidak melakukan servis berkala, mesin-mesin itu akan lebih cepat aus. Nah, makanya di sana harus dilihat kenapa terjadi keausan mesin, kenapa di sana terjadi karyawan kok sering nggak masuk, misalnya seperti itu. Atau mungkin di sana juga terjadi kenapa alokasi untuk klaim asuransi kesehatan lebih tinggi. Nah, itu yang harus dilihat di sini. Kemudian juga harus melihat di sana itu adalah lokasi dari mana kondisi-kondisi yang akan dikontrol. Artinya apa? Bahwa ketika kita melihat lokasi-lokasi yang akan dikontrol itu berkaitan dengan layout produksi. Perusahaan harus selalu ngecek, manajer di bagian tersebut, terutama manajer produksi harus ngecek layoutnya untuk saat ini sudah tepat belum? Apakah di sana terjadi inefisiensi? Jika terjadi berarti harus ada re-layout ulang. Jadi di layout secara ulang lagi, sehingga nanti ketika proses dari bahan baku diubah menjadi barang setengah jadi, menjadi barang jadi kalau itu perusahaan manufaktur, atau proses perusahaan jasa di mana di sana karena saat ini yang sedang booming adalah IT, berarti di sana adalah berbagai macam IT yang digunakan perusahaan itu sudah mendukung belum untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Jika belum, berarti di sana harus segera diperbaiki. Nah, akhirnya dari sana kita bisa melakukan klasifikasi tindakan dengan cara menurut timingnya. Timingnya gimana gitu? Apakah pas? Nah, sehingga ketika kita melakukan re-layout, di sana jangan sampai baru produksi tinggi-tingginya kita melakukan re-layout. Nah, itu tindakan yang salah. Artinya timingnya tidak pas. Sehingga timing yang pas itu ketika produksi sudah selesai dan di sana ada break. Contohnya adalah ketika kita bisa lihat secara langsung adalah produksi gula. Di pabrik gula rata-rata ada waktu 1 tahun 6 bulan itu untuk produksi, 6 bulan untuk maintenance. Karena di pabrik gula itu mesinnya mesin besar sehingga tidak bisa pembenahan di sana dilakukan dalam jangka yang cepat atau pendek, harus dilakukan jangka panjang. Nah, makanya dalam 1 tahun produksi 6 bulan itu biasanya di pabrik-pabrik gula itu dilakukan untuk pembenahan berbagai macam mesin-mesinnya. Nah, itu yang dikatakan di sini menurut timingnya. Nah, otomatis di sana nanti harus ada program. Apa program yang bisa dilaksanakan perusahaan untuk melakukan pengurangan kerugian? Di sini ada 2 program yang bisa dilakukan perusahaan, yaitu yang pertama minimization program, yang kedua salvage program. Apa itu masing-masing program tersebut? Yang dimaksud dengan minimization program di sini adalah program yang dijalankan sebelum kerugian terjadi atau selama kerugian itu sedang terjadi dengan tujuan membatasi kemungkinan kerugian. Contohnya, misalnya perusahaan tahu bahwa ini adalah perusahaan garment. Perusahaan garment otomatis di pabriknya bisa sewaktu-waktu rentan terjadinya konslet arus listrik, bisa terjadi kebakaran, bisa terjadi kemacetan mesin secara total. Tapi di sana misalnya kita stressingnya adalah kebakaran. Nah, karena di ruangan itu ada bahan yang rentan untuk terbakar, yaitu kain, makanya perusahaan itu harus menyediakan fasilitas PMK, pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran itu bisa di ruangan itu minimal sudah harus ada tabung gas untuk pemadam api. Baru nanti di luarnya dilengkapi dengan yang lebih besar, bisa tabungnya lebih besar, atau di sana dengan menyediakan hidran. Hidran itu adalah tampungan air yang digunakan nanti ketika perusahaan atau pabrik terbakar, sehingga tinggal dibuka, kemudian air disemprotkan melalui hidran tersebut setelah pipanya di sana dipasang. Nah, itu adalah yang dikatakan di sana sebagai minimization program, mengurangi tingkat kerugian yang akan dihadapi. Jadi
Jadi kalau belum terjadi akan. Kemudian yang kedua adalah self-edge program. Kalau minimation program itu programnya yang belum terjadi. Tingkat kerugiannya belum terjadi. Tapi kalau self-edge program itu adalah kerugiannya sudah terjadi. Cuma yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kerugian di sini itu tidak dengan melakukan tindakan preventif, tapi melakukan tindakan setelah terjadinya kerugian. Misalnya perusahaan kargo ngirim barang, kapalnya tenggelam, berarti kan sudah tenggelam. Apa yang dilakukan perusahaan kargo tersebut? Akan mengambil tindakan dengan mengangkat kembali bangkai kapal yang telah tenggelam, karena di sana banyak sekali barang-barang yang harus dikirim ke berbagai tujuan. Nah, sehingga di sana bisa mengurangi tingkat kerugian daripada di sana tenggelam tidak diambil, akhirnya perusahaan harus mengganti rugi ke semua pelanggan dari ekspres tersebut, kargo tersebut masih harus mengganti kerusakan dari kapal. Nah, sehingga perbedaan antara minimation program dan self-edge program, kalau minimation program di sana adalah program pengendalian kerugian tapi dilakukan sebelum kejadian terjadi. Tapi kalau self-edge program itu adalah mengendalikan kerugian, tapi kerugian itu setelah memang uncertainty-nya terjadi, kapal tenggelam, pesawat jatuh, dan lain sebagainya. Nah, sehingga artinya bahwa dalam melakukan pengendalian risiko di sini bisa tindakan real yang dilakukan oleh perusahaan dua hal, yaitu minimization program dan self-edge program. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.